Shalom. Kita bersyukur karena Alkitab berkata Allah adalah kasih. Ya, Tuhan itu baik senantiasa, sebab firman Tuhan berkata God is love, Allah adalah kasih. Kita juga bisa baca di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tentunya ada syaratnya ya, kalau kita mau ikut tuntunan Dia, maka kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Ini lagu yang bagus ya, yang diambil dari perkataan Daud ya. Coba kita lihat ya, kata-katanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lalu dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah kubalas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kalau kita baca di Alkitab di Perjanjian Lama, maka itu ada ayat yang mengatakan bahwa kita itu menjadi biji mata Tuhan. Nah, kalau biji mata itu artinya dilindungi begitu rupa. Coba kita lihat 2 Samuel 7 ya, ayat 18 sampai dengan 20. Nah, 3 ayat ini ya yang mau saya bacakan, tapi sebenarnya gambarannya kalau kita mau baca itu dari ayat 1 ya. Saya kasih ringkasannya aja ya. Ini waktu itu ceritanya ini mengenai janji Tuhan bagi keluarga dan kerajaan Daud. Waktu itu Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Lalu Daud bilang sama Nabi Nathan, ya, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras ya. Ini artinya dari kayu yang bagus ya, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu Daud berpikir untuk membangun bait Allah. Tapi kemudian lewat Nabi Nathan, Tuhan berfirman untuk disampaikan kepada Daud ya, bahwa nanti yang dirikan rumah itu bukan kamu ya, yang dirikan bait Allah atau tabut ya, bukan tabut ya, bait Allah itu adalah anakmu ya, Salomo. Dan Tuhan juga bilang bahwa kamu tenang-tenang saja, nanti sudah waktumu pulang ya, anakmu nanti yang akan bangun. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika Tuhan mengucapkan banyak janji ya kepada Daud, maka selanjutnya Daud ini mengatakan ayat yang ini ya, 2 Samuel 7 ayat 18 sampai dengan 20. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Ya. Jadi ini satu ungkapan hati Daud ya, ketika Tuhan memberkati dia, Tuhan menjaga dia, dan Tuhan memberikan janji yang luar biasa bagi Daud, maka Daud itu tersungkur ya istilahnya ya. Dia duduk di hadapan Tuhan dan dia bilang, aku ini siapa Tuhan? Kok Kau begitu mengagungkan aku, begitu mengasihi aku ya, kira-kira seperti itu. Ini dibuat jadi lagu yang sangat bagus ya. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita menyadari bahwa Dia sangat baik, maka lagu ini salah satu lagu yang cocok ya untuk menyatakan ekspresi hati kita. Menyadari bahwa kita sebenarnya nggak layak ya, tapi Tuhan itu begitu baik sehingga kita menerima yang baik-baik dari Tuhan ya. Kalau kita lihat Daud juga hidupannya nggak sempurna ya, tapi Tuhan janjikan hal yang sangat luar biasa. Nah, ada yang menarik karena di bagian lain di 1 Samuel 17 ayat 26 ya, ada perkataan Daud ini ya, ketika dia berjumpa melihat Goliat ya, orang Filistin menantang orang Israel, dan gak ada yang berani menghadapi Goliat, semuanya lari. Lalu ketika Daud yang kesannya waktu itu masih remaja atau masih muda lah pokoknya ya, bukan remaja, dia sudah cukup bisa lah ya untuk untuk bisa bertempur ya. Nah, kemudian dia bilang begini di ayat 26 dari 1 Samuel 17. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel?
Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini satu pelajaran yang luar biasa ya. Daud ini tahu identitasnya, ya, siapa dia. Dan ketika dia lihat Goliat yang badannya gede, yang menakutkan bagi orang-orang Israel yang lain, sehingga nggak ada yang berani menghadapi dia. Tapi Daud bisa bilang, ini siapa ini? Ya, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Ya, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Jadi kesadaran Daud bahwa Goliat tuh badannya boleh gede, tapi kamu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak punya perjanjian ya dengan Allah pencipta alam semesta ini. Pada masa itu perjanjian yang diwariskan turun-temurun dari sejak zaman Abraham adalah perjanjian sunat ya. Ada perintah dari Tuhan kepada Abraham dan juga kepada semua keturunannya, bahkan sampai Yesus juga waktu itu disunat juga ya. Itu lambang satu ikatan janji ya, yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel yang awalnya dari Abraham ya. Kalau kita pelajari kan orang Israel itu adalah anak-anak Yakub ya. Yakub punya anak laki-laki 12, ada 12 suku Israel. Sebelum Yakub ada Ishak, karena Yakub adalah anak dari Ishak. Sebelum Ishak ada Abraham. Jadi Yakub atau yang namanya kemudian diganti menjadi Israel itu adalah cucu Abraham. Perintah sunat itu sudah diberikan dari sejak zaman Abraham sebelum kelahiran Ishak. Jadi Daud ngerti identitas dia. Saya disunat ya. Saya orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, walaupun nggak dicatat di Alkitab ya, tapi kita bisa katakan bahwa Daud ini memang orang yang pegang perjanjian ya. Ketika dia bilang, siapa nih orang Filistin yang nggak bersunat ini? Kamu kan nggak punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam. Kok berani-beraninya kamu mengejek barisan daripada Allah yang hidup? Ini pernyataan iman yang Daud miliki karena dia tahu identitas dia itu siapa. Sementara kalau kita baca di 2 Samuel 7 ayat 18 sampai dengan 20, itu kesadaran Daud ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, ketika dia dalam doa, dia menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan begitu baik kepada dia. Sampai dia bilang, Tuhan aku ini siapa? Aku gak layak sebenarnya. Tapi Engkau begitu perhatikan aku dan keluargaku. Padahal kalau kita pelajari ya, memang ada hal-hal yang Daud lakukan. Artinya dia mau mengikuti tuntunan Tuhan. Dia mau dididik sama Tuhan. Jadi itu memang tersedia bagi setiap orang yang mau mengikut dia. Kita baca di perjanjian lama, ya, dari zamannya Musa itu, dikatakan ketika Tuhan menurunkan perintah kepada orang Israel, itu dikatakan bahwa kepadamu kuperhadapkan pilihan, kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan dengan cara mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Jadi itu sudah diberikan dari awal. Jadi kalau ngikutin ya pasti Tuhan berkati, Tuhan jagai. Tapi ketika Daud melakukan, saya percaya dia juga gak sempurna, dan Tuhan menjanjikan banyak hal yang baik pada dia, dia menyadari bahwa sebenarnya dia gak layak. Lalu dibilang, Tuhan aku ini siapa ini? Kok Engkau begitu baik kepada aku? Itu doa atau sikap hati ketika kita berjumpa dengan Tuhan atau menyembah Tuhan. Tapi ketika di medan pertempuran, Daud gak bilang begitu. Ya, ketika dia menghadapi Goliat, dia gak bilang, siapakah aku ini? Ya, dia gak bilang begitu. Tapi ini siapa ini? Orang gak bersunat ini kok berani-beraninya nantang dari barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Jadi dia kuat dalam identitas dirinya bahwa dia adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika ketemu musuh orang lain, dia bilang, kamu siapa? Itu saya orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu siapa? Kok berani-beraninya melawan barisan daripada Allah yang hidup? Dan kemudian kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47, ketika akhirnya Daud menghadapi Goliat, dia bilang begini, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini pernyataan iman dia ketika dia menghadapi Goliat. Sebelum dia melawan Goliat, dia perkatakan kembali, dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud di sini punya identitas diri yang kuat sekali bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, bahwa dia adalah umat yang punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu dia nggak perlu takut. Lalu dia bilang, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga aku mengalahkan engkau. Hari ini juga aku penggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar. Nah, tujuannya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Ya. Aku ini umat yang punya Allah pencipta alam semesta ini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, ya, supaya para penonton yang sedang melihat ini, mereka tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini salah satu contoh bagaimana Daud itu mempraktekkan, ya, pernyataan iman. Kalau kita baca kitab Mazmur, ya, sebagian Mazmur itu, mungkin sebagian besar bahkan, ya, Daud menulisnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Mazmur itu menyatakan ekspresi hati dia ketika dia berdoa, dalam 1, 2, 3 ayat berurutan, dia bisa berkata, tenanglah hai jiwaku. Dia bisa berkata kepada jiwanya, atau dia sedang mengagungkan Tuhan, atau dia bilang, aku masuki gerbang halaman rumahmu dengan pujian, dengan nyanyian syukur. Tapi di sisi lain, kalau kita baca, ada juga pernyataan dia menolak musuh-musuhnya, ya. Enyahlah gitu, ya, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi kita melihat orang seperti Daud ini, dia kenal Tuhan, tapi dia juga tahu identitas diri dia, ya, sebagai orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini pelajaran yang baik dalam doa, ya. Ketika kita berdoa dalam pujian, penyembahan, maka apa yang Daud katakan yang dibuat menjadi lagu, ya, yang tadi kita dengar, ya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah, ini pernyataan ekspresi hati kita, ya, ketika menyadari bahwa Tuhan itu baik dan bahwa kita ini gak layak. Siapa sih kok Tuhan pilih aku? Banyak hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Kesadaran ini selalu semakin kuat, ya. Mereka nggak merasa, oh karena saya kan pinter makanya Tuhan pakai saya, ya. Atau kan saya punya uang banyak, makanya Tuhan pakai saya jadi pendeta, jadi gembala. Bukan itu. Atau karena saya punya posisi, ya, maka Tuhan pakai saya. Tidak seperti itu. Sebaliknya, kesadaran bahwa kok Tuhan pakai saya sih, ya. Kan banyak orang lain. Kenapa dia pilih saya? Itu satu kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, tapi menyadari bahwa memang semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Cuma dibutuhkan kemauan dari pihak kita, ya, untuk mau mengikut dia. Dan ini sikap hati yang perlu kita jaga sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan. Kita nggak bisa menilai orang lain.
Kalau kita punya skill, kemampuan main musik misalnya ya, ya puji Tuhan, bersyukur. Tapi jangan anggap rendah orang lain yang mungkin kemampuan musiknya tidak seberapa. Ya. Sangat tipis ya. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita bisa tergelincir dalam kesombongan. Kita mengira bahwa kita tuh begitu baik sehingga Tuhan pakai kita, sehingga Tuhan begitu menginginkan untuk kita melayani Dia. Tapi jangan lupa ya, ada semua Tuhan panggil. Jadi artinya ada banyak orang lain yang sebenarnya punya kesempatan yang sama, tapi belum tentu mereka mau menanggapi panggilan Tuhan. Ada hamba Tuhan namanya Catherine Kuhlman, dia punya pelayanan healing yang luar biasa. Ada jutaan orang disembuhkan dalam pelayanan dia ketika masih zamannya tahun 60-an 70-an ya. Bukan seperti sekarang udah 2021. Jadi ini bicara 50 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, itu pelayanannya sangat luar biasa. Kalau dia sudah masuk dalam penyembahan di mimbar itu dan dia cerita mengenai Tuhan, dan kita bisa melihat ekspresi sikap dia ketika dia menceritakan Tuhan yang dia kasih, itu begitu penuh dengan antusiasme, penuh dengan kebanggaan. Lalu ketika dia menyembah Tuhan dan terjadi kesembuhan secara mujizat luar biasa. Ada orang-orang yang dibawa ke dalam kebaktian itu dalam keadaan koma. Ya, pakai botol infus, pakai suster, pakai ambulans dibawa ke dalam, pakai tempat tidur yang dibawa dari rumah sakit yang dimasukin dalam ambulans. Nah, ambulans itu ada tempat tidur khusus gitu, dibawa ke dalam ya. Dan tiba-tiba sembuh tanpa didoakan di tengah kebaktian. Nah, Catherine Kuhlman pernah bilang begini ya, sebenarnya saya bukan orang pertama yang Tuhan pilih katanya. Ya, saya percaya saya itu mungkin bukan orang kedua, bukan orang ketiga, mungkin orang ketujuh. Tapi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang keenam semuanya nolak dengan berbagai alasan, sibuk dan sebagainya. Dan saya orang ketujuh. Ya. Dan saya percaya orang pertama sampai orang keenam mungkin pria semua, tapi nggak ada yang mau ya. Jadi ketika Tuhan pakai dia luar biasa, kesadaran ini kuat. Tuhan kok engkau pakai aku ya. Dan kita bisa belajar banyak di situ. Ini kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, itu muncul dengan sendirinya. Tapi di sisi lain, orang-orang seperti ini ketika mereka berdoa dan menghadapi serangan jahat ya, orang-orang jahat, mereka dengan penuh keberanian bisa berdiri tegap sebagai laki-laki dan bilang, aku dipakai oleh Tuhan, ada perjanjian Tuhan dalam hidupku, ada urapan Tuhan dalam hidupku, dan ini siapa ini yang mau menghalangi pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, itu sikap hati dalam doa ya. Kita nggak ngomong itu di depan umum, tapi ini dalam doa. Dalam doa itu dunia roh ya. Itu nggak ada batas sepertinya kalau kita deklarasikan seperti itu. Tapi untuk bisa sampai di sini ya, ini paralel ya, kita juga perlu menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita menyadari betul-betul, Tuhan, siapakah aku ini sampai kau mau pakai aku. Tapi waktu kita sedang berdiri di hadapan musuh atau sedang menghadapi tantangan, maka kita bisa deklarasikan, ini siapa ini yang berani menghalangi anak-anak Tuhan. Kira-kira kayak begitu ya, kalian gak punya perjanjian, tapi aku adalah umat Tuhan ya, yang punya perjanjian. Kemudian di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47 ya. Saya ingat dulu sekian tahun yang lalu, ya lebih dari 50 tahun yang lalu ya, ada petinju legendaris namanya Muhammad Ali. Itu kalau dia mau bertanding, tinju kelas berat ya, maka itu promosinya ya luar biasa, iklannya itu, dan waduh luar biasa sekali ya. Dan sering buat konferensi pers, dan waktu konferensi pers itu dia selalu memancing lawannya itu untuk marah ya. Dia ejek dan dia bilang, kamu ronde 1 pun kamu udah akan knock out, saya akan jatuhkan kamu. Itu sebenarnya satu perang psikologi ya, teror secara psikologis untuk menjatuhkan mental orang tersebut. Ya, pada faktanya ketika pertandingan ya mungkin bisa ronde ke berapa ya, ke 7, ke 8 baru lawannya itu KO.
Tapi itu pun ketika di pertandingan itu, dari awal dia sudah pancing, dia mengatakan aku akan jatuhkan engkau. Nah, kalau kita belajar bahwa itu perkataan iman ya, waktu diucapkan dengan penuh keyakinan, itu dampaknya besar sekali. Bagaimana aplikasinya dengan kita ya, yang hidup di zaman sekarang? Jangan lupa kita hidup di zaman perjanjian baru, dan Yesuslah yang jadi imam besar, dan dia sudah bayar semuanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagian kita adalah percaya, pegang itu, dan sadari identitas kita, bahwa kita menurut Yohanes 1 ayat 12 yang sudah terima Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kita mewarisi apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Ya, kita percaya firman Tuhan berkata ada Roh Kudus dalam hidup kita berjalan bersama Tuhan. Tapi di sisi lain, pada waktu kita masuk dalam pujian penyembahan, kesadaran bahwa Tuhan yang pakai kita, itu akan membuat kita humble ya, rendah hati. Kalau kita baca kisah hidup Paulus ya, dia mengalami itu. Pada awal-awalnya dia agak seperti sombong ya. Dia bilang, aku ini jadi rasul, ini Tuhan yang datang langsung sama aku, Tuhan yang pilih aku. Itu bukan karena Petrus, bukan karena Yohanes, bukan karena itu. Tuhan yang pilih aku. Tapi ketika dia semakin bertumbuh, dia menyadari bahwa dia nothing, dia nggak ada apa-apanya. Bahkan di surat dia kepada Timotius, dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Kok bisa ngomong seperti itu? Karena kesadaran bahwa dia bisa berjalan begitu jauh bersama Tuhan, dan Tuhan bekerja. Dia mengerti sekali bahwa itu semua adalah anugerah atau pekerjaan Tuhan dalam hidup dia. Nah, kalau kita terus bertumbuh ya, mengenal jalan-jalan Tuhan, kita memang semakin mengerti bagaimana berdoa, bagaimana untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Tapi bersama dengan itu juga kesadaran bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu juga semakin kuat. Dan dengan sendirinya kita akan melihat bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah rancangan yang jahat, tapi selalu yang baik. Dan kita bisa berkata, kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Amin.